Saya akan menceritakan tentang Patrick Smith ya. Saya kira dari minggu yang lalu saudara sudah bisa melihat dalam pengumuman minggu lalu bahwa saya sudah jelas berubah sikap terhadap Patrick Smith-nya sendiri. Dan kalau dulu saya mendukung dia, sekarang saya merasa bahwa dukungan itu seharusnya tidak saya berikan. Saya berikan laporan pengeluaran dari gereja kita ya. Laporan tentang dananya Patrick Smith, tolong ditampilkan. Masukannya nanti terlalu panjang untuk ditunjukkan ya. Tapi nanti akan diberikan, ini pemasukannya banyak, nanti akan diberikan dalam, saya masukkan ke Facebook, jadi semua pertanggungjawaban untuk orang-orang yang memberi melalui gereja kami, memberi kepada Patrick Smith, itu akan kami masukkan di Facebook ya. Tapi yang saya keluarkan ini ditulis di sini hanya ini saja ya. Ini ada 2 juta ini biaya transport pengantara, transport dan makan. Lalu tiket pesawat pengacara ini 2 juta juga. Lalu HR dan biaya makan pengantara ini 4.025.001 ini kami serahkan sisa uang yang ada. Ya. HR-nya dia ini sebetulnya harusnya lebih dari itu kalau menurut saya, tapi mau diapakan, kami duitnya ada cuma itu dan kami serahkan semua. Dan lalu biaya pemberesan kasus yang sudah saya katakan pada kali yang lalu ini tidak bisa diperinci bagaimana karena ini urusan hukum ya. Ini 35 juta dan membuat kita ini defisit 4 juta. Dan 4 juta ini saya pribadi yang bayar. Ya. Sekarang mari kita lihat ya. Yang pihak mereka itu bagaimana? Apakah Billy ada enggak punya mereka? Kalau enggak ada, singkirkan saja yang ini. Kalau ada, tampilkan yang punya mereka pengeluarannya. Belum ada di saya rasanya, Pak. Enggak ada ya? Ya ini singkirkan aja kalau gitu. Ini pengeluaran dari pihaknya. Jadi kan dana itu dulu dikumpulkan dalam 2 tempat ya. Yang satu masuk rekening gereja kami. Yang satu kakaknya Patrick yang namanya Priska dan dia seorang pendeta. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pengeluaran mereka, pemasukannya saya juga tidak menuliskan ya. Cuma ini pemasukan total ini debitnya 51 juta. Padahal sampai hari-hari yang terakhir katanya cuma 46. Tahu-tahu lonjak 5 juta ini dari mana saya tidak tahu. Nggak dilaporkan secara rutin begitu ya. Tapi lihat pengeluarannya ya. Tiketnya Patrick dari Manado ke Balikpapan. Rudi, sorry, nggak share screen ya, Pak? Belum share screen. Oh, sorry. Sudah kelihatan ya. Jadi ini 51 juta ya. Padahal dari dulunya ngomongnya 46, saya tidak tahu lonjak 5 ini dari mana. Lalu tiket Patrick ini pengeluaran mereka ya. Ini one way, saudara.
dari Manado ke Balikpapan hampir 3,8 juta. Dan waktu itu saya kaget, bukan main. Ini apa-apaan tiket dari Manado ke Balikpapan bisa semahal itu. Tapi tadi malam seorang yang namanya Solidio Lengkong, itu nama Facebook, saya tidak tahu nama asli apa bukan, saya tidak tahu. Itu memberikan penjelasan bahwa tanggal 23 malam, Patrick itu dihubungi oleh Andi Simon dan diminta datang ke Balikpapan untuk perdamaian. Lalu tanggal 24 mau nyari pesawat yang dari Balikpapan pergi ke, dari Manado ke Balikpapan, biasanya transitnya di Makassar, saudara ya, itu enggak ada. Jadi mereka akhirnya terpaksa kalau mau memenuhi syaratnya si Andi Simon, mereka harus ada di sana jam 1 siang tanggal 25. Maka mereka untuk memenuhi syarat itu harus memilih penerbangan dari Manado ke Jakarta. Lalu di Jakarta, Patrick Smith-nya enggak tidur hotel, dia nunggu di airport, besok paginya berangkat dari Jakarta pergi ke Balikpapan. Makanya tiketnya harganya mahalnya segini. Dan ini tetap, sekalipun saya diberikan penjelasan seperti itu, saya enggak bisa menerima pengeluaran seperti ini. Kenapa mesti nuruti Andi Simon? Kenapa mesti nuruti deadline-nya dia seenaknya sendiri? Ini uang yang digalang dana secara susah payah, tidak bisa dihamburkan saat mau-maunya sendiri, sementara di tempat kami defisit. Tapi itu masih belum apa-apa, saudara. Coba lihatnya, transport keberangkatan. Jadi mungkin dia naik taksi atau apa 100.000. Lalu konsumsi saat transit, ini banyak yang mengecam, kok mahal sekali, tapi transit itu mungkin lama ya. Saya tahu kalau transit di Makassar bahkan bisa 5 jam. Kalau yang di Jakarta dia sampai nginep sampai besoknya, ya saya masih bisa menerima, dia harus makan. Ya. Tapi banyak orang yang mengatakan sudah galang dana itu kan untuk ngurus urusan pengadilannya, ngajak makan dan sebagainya, dia kalau di rumah kan juga makan. Ya, masa dimasukkan ke sini. Tapi itu adalah sukanya lah ya, 100.000. Lalu nginap 3 hari di Balikpapan, 600.000 hotel ini. Lalu konsumsi 3 hari, 450.000. Dan banyak orang ngomel juga, ini kok bisa bulat semua ya? Pembulatan ke atas atau bagaimana ini? Ini banyak orang mempertanyakan. Kalau transportasi selama di Balikpapan, 400.000. Ini yang paling lucu dari semua mungkin. Kuota Telkomsel. Kok bisa kuota Telkomsel itu ngambil dari uang galang dana, itu aturannya siapa ya? Dan saudara, saya sendiri menggunakan Telkomsel kalau untuk HP ya. Saya tahu Telkomsel itu murah sekali. Bentar ya. Ini ya. Ambil saja yang ini 15.000 nomor 6 ini ya. 5 GB. Dan dia 3 hari di sana. Anggap saja 4 hari dengan perjalanannya lah. Ya. 5 hari po. Ini 1 minggu. 15.000. Itu pun tidak layak ngambil dari uang kas yang gunanya untuk pemberesan kasus. Nah, tapi tidak cukup puas dengan itu, dia masukkan itu 100.000. Dan kemarin saya ada perdebatan di lapaknya MYM dengan pengacara dari Samarinda yang membela si Patrick Smith. Itu hal kecil, cuma 100.000 kalau dipersoalkan. Bukan urusan kecil atau urusan besar. Ini urusan kurang ajar.
Dan saya pikir kalau orang itu tidak bertanggung jawab dalam hal yang kecil, kalau dia kurang ajar dalam urusan uang kecil, apalagi uang besar. Bagaimana kuota Telkomsel bisa dimasukkan atau diambil dari penggalangan dana? Ini betul-betul kegilaan. Saya anggap penyalahgunaan dana. Lalu di bawahnya, ini juga luar biasa parah. Oh enggak, ini bukan. Makan bersama kuasa hukum, oke, 500.000. Ya. Lalu yang setelah ini yang kurang ajar. Syukuran makan bersama. Uang yang kita galang itu bukan untuk syukuran. Uang itu untuk membereskan kasus. Uang itu bukan untuk Patrick Smith. Uang itu untuk membereskan kasusnya. Diperlakukan sebagai uangnya sendiri. Siapa yang nyuruh dia syukuran? Dan syukurannya terjadi di Balikpapan. Yang di Surabaya dan sebagainya ini yang juga ikut mendukung, bahkan mungkin yang menggalang dana paling mati-matian itu saya. Tidak ikut syukuran. Saya tidak minta, saudara. Ya, cuma coba saudara pikirkan ya. Bagaimana uang galang dana digunakan syukuran 1,6 juta. Terus ada lagi satu lagi. Ini syukuran cuma 2 orang berarti. Bersama 1 orang pendeta, Romo Horbo. Berarti cuma Patrick Smith dengan orang itu atau bagaimana saya tidak tahu. 350.000 berarti syukurannya ini hampir 2 juta, saudara. Ini penyalahgunaan dana. Transport pulang, hotel ke bandara, mungkin ada taksi, 50.000. Tiket. Nah kalau ini kan normal ya. Balikpapan Manado, 2,1 juta ini mahal sekali, saudara. Saya hari Jumat kemarin dulu, saya ngecek ngawur-ngawuran saja. Cari di Google, tiket dari Manado ke Balikpapan, yang transit di Makassar, 1,6 juta. Mengapa dia bisa tiketnya 2,1 juta? Apakah ada markup di sini? Atau dia tidak mau bersusah payah cari tiket yang murah? Saya tidak tahu yang mana. Tapi ini penggunaannya menurut saya tidak bertanggung jawab. Sudah dibayari, digalakkan dana. Mestinya dia ngirit habis-habisan. Itu kalau orang yang tahu diri. Konsumsi saat transit, oke lah ini masuk, saya biarkan. Lalu transport bandara ke rumah, 100.000 lagi. Penggantian biaya operasional tim ini untuk timnya pengacara dari Surabaya, Tipo ya. Memang 3,5 juta, tapi perhatikan ya. 3,5 juta ada tambahan 6.500. Karena banknya dia mungkin bank mandiri, punya Tipo itu rekeningnya rekening BCA, maka ada tambahan pembayaran 6.500. Itu bisa tega-teganya dimasukkan ke sini. Betul-betul luar biasa, saudara. Ini saya bisa tunjukkan, saudara ya. Ini Tipo. Wah, 3,5 juta. Ini biaya admin kalau transfer antar bank. Memang total 3,5 juta. Ada 6.500 memang iya. Tapi kok ya tega-teganya hal seperti itu dimasukkan buat dibayar sendiri, sudah ditolong orang, galang dana dan sebagainya masih bisa seperti itu. Betul-betul tidak karu-karuan, saudara. Oke, saudara, saya jelaskan kronologisnya mungkin ya. Saya dulu mati-matian dukung dia karena orang-orang itu Andi Halim, MBM, bilang dia reform dan sebagainya. Ya saya percaya saja, saya tidak kenal dia kan. Tapi lalu kami membentuk satu grup WA.
Dan pada waktu di grup WA itu saya mulai muncul ketidaksenangan. Waktu di situ ternyata dimasukkan video-videonya dia dari YouTube-nya dia, di mana dia potong-potong video orang lain sehingga artinya jadi beda. Ada satu yang khotbahnya Pak Tong diambil dan ini saya anggap sebagai pembacaan khotbah. Pasti tidak ada izin dari Pak Tong. Lalu satu orang yang mengajarkan persembahan persepuluhan. Nggak tahu orang siapa, mukanya diblur, dibuat burem. Dan lalu potong khotbahnya Pak Tong yang maki-maki pendeta yang nuntut persembahan persepuluhan, penipu apa. Dia nggak buat khotbah sendiri, motong-motong khotbahnya orang, jadi kan lalu dia unggah dan lalu dia dan sebagainya. Ini saya anggap sebagai kekurangan ajaran, potong-potong video orang disambung-sambung sehingga artinya jadi sama sekali tidak cocok. Apa memang Pak Tong mau maki orang ini? Mungkin Pak Tong tidak kenal orang ini. Lalu, hal yang kedua di sini. Saya jengkel pada waktu satu kali ada pembicaraan dalam grup, call grup ya, banyak orang. Tahu-tahu PS maupun kakaknya, Smith maupun kakaknya, menghilang tanpa permisi dan tanpa penjelasan. Setelah itu saya tidak tahu. Sedang ngomong nih, loh, di mana orang ini? Dua-dua hilang gitu, Ustaz. Nggak punya sopan santun atau bagaimana. Dan ini namanya apa Tuhan? Satu lagi, saya tahu dia galang dana secara pribadi. Tanpa beritahu orang dalam grup, tanpa beritahu siapapun. Hasilnya berapa juga tidak tahu. Dari mana saya tahu? Karena satu teman saya di Jakarta, dia berikan videonya Patrick, yang Patrick galang dana. Waktu saya klik video YouTube itu, tidak bisa, tidak jalan. Tulisannya private. Jadi hanya kepada orang yang Patrick mau, Patrick berikan, tidak tahu diapakan, saya tidak ngerti karena saya gaptek. Orang itu sendiri bisa melihat. Dan saya tanya, ini yang di dalam video ini Patrick sendiri minta dana? Iya, Patrick sendiri. Tidak ada pemberitahuan. Dan ini saya ceritakan kepada MYM, saya ceritakan kepada Pak Tarsitinjak. Ya, Patar pertama marah, ini pengkhianatan. Kami tetap meneruskan membela dia. Karena kami tidak mau presiden buruk terjadi, ada orang digugat lalu masuk penjara. Nanti semua orang Kristen saling gugat dan akhirnya tambah tidak karu-karuan. Tapi ini jelas-jelas satu tindakan yang sangat kurang ajar bagi saya. Kita sudah galang danakan dan ini dibuka untuk semua orang tahu. Ada bertanggung jawabnya. Yang punya dia mana? Kami tidak tahu terima berapa. Dan terakhir pada waktu saya tahu data lengkap pengeluaran mereka, ini saya betul-betul naik darah, tidak karu-karuan. Dan ternyata calonnya istri Patrick ini orang berada. Kalau kita Patrick, ya kita kumpulkan dana itu cuma kira-kira total dapat 90 ya. Kalau dia orang berada 90 juta itu bukan duit yang terlalu banyak. Apa perlu galang dana? Dari pertama saya tanya, kamu tidak ada sumber dana? Dia bilang tidak ada. Ini mau kawin. Dan dari info yang saya dapat, kawinnya tidak mau kawin kecil-kecilan, mau kawin besar. Karena istrinya ini anak sulung atau apa, saya lupa persisnya. Tapi sementara untuk persoalan hukum, harus galang dana. Itu yang membuat saya menyesal telah mendukung Patrick. Satu nasihat untuk Patrick kalau masih memungkinkan dinasehati. Pelajari Kisah Rasul 20 ayat yang ke-35. Saya akan tunjukkan ayatnya.
Hanya bagian yang terakhir saja yang harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia telah mengatakan, ini yang katakan adalah lebih berbahagia daripada menerima. Berbahagia memberi daripada menerima. Itu terjemahan kita, saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris agak berbeda dan lebih tepat ini. It is more blessed to give than to receive. Adalah lebih diberkati untuk memberi daripada untuk menerima. Kelihatannya Patrick ini senang menerima, tapi memberi, wah, masa uang 6.500 kuota Telkomsel ambil dari sana. Saya pikir penyalahgunaan model seperti ini, saudara. Ini tidak bisa hanya diterapkan pada Patrick Smith, tetapi juga kakaknya, karena kakaknya yang pegang duit kok. Bisa setujui pengeluaran itu. Dan dua-dua ini hamba Tuhan. Kalau penyalahgunaan bisa terjadi dalam penggalangan dana seperti ini, bagaimana kira-kira dengan dananya gereja? Bandingkan galang dana yang di tempat kami. Defisit saya bayar pribadi. Gereja tawarkan untuk bayar. Saya bilang, enggak. Saya yang bayar. Sedang yang sana dihambur-hamburkan, enggak karu-karuan. Dan yang tidak seharusnya dimasukkan. Dan ada dugaan markup, pembulatan dan markup yang lain-lain. Saya tidak tahu. Salahkah saya kalau saya mengatakan saya menyesal dukung Patrick? Kalau lain kali ada urusan model seperti ini, semua uang harus melalui gereja kami. Kalau tidak mau, tidak usah ngurus. Saya tidak ikut bantu. Karena saya tidak melihat ada siapapun bisa dipercaya dalam urusan uang. Waktu itu saya pikir kakaknya Patrick pendeta. Dan dia kakaknya Patrick. Masa tidak bisa dipercaya? Tapi kenyataannya kok berbunyi lain. Ya. Jadi sedikit penjelasan saya, nanti laporan lengkap akan dimasukkan di dalam Facebook. Sekian penjelasan tentang Patrick.